namanya PW8011. Yoki mengembangkan power analyzer ini untuk kebutuhan pengujian daya dan efisiensi di bidang electric vehicle. Kayak Manufacturing Indonesia 2023 menurut saya acara yang luar biasa. Acara ini menampilkan inovasi terkini di bidang manufaktur, juga menampilkan banyak sekali platform untuk networking dan tentunya menyediakan banyak sekali wawasan dan perkembangan terkini mengenai industri manufacturing. Saya sendiri sangat terkesan dengan acara manufacturing ini, dengan organisasi acara yang baik. Terima kasih buat tim Manufacturing Indonesia, tim Pamer Indonesia sudah menyelenggarakan acara yang baik. Semoga kedepannya sukses terus. Manufacturing Indonesia hebat. Sebagai backbone punya cutting tools. Produk unggulan kami adalah Sumitomo Cutting Tools. Kita juga joint venture dengan Jepang. Kita ada pabrik di sini untuk melihatkan TKDN di Indonesia. Bisa dibilang di pameran ini tempat bertemunya antara customer dengan supplier. Terutama buat kami lihat ramai sekali. Jadi terima kasih Pamerindo selalu menyediakan tempat untuk kami. Manufacturing Indonesia jaya selalu, hebat selalu, sukses. Untuk pameran saat ini kita bawa 2 unit mesin. Kita bikin molding sepatu. Ini prosesnya satu setnya sekitar 8 jam. Jadi teman-teman datang ke sini bisa langsung ngelihat performa mesinnya seperti apa. Event-event seperti ini sangat bagus untuk dunia manufacturing di Indonesia. Manufacturing Indonesia the best. Sangat seru, apalagi banyak banget stand-stand yang kita datangi, dapat pengalaman dan pengetahuan baru juga. Bahagia sih, seneng banget lihat mesin-mesin baru, kayak banyak yang hal-hal baru lah tentang proses kayak manufacturing gitu kan. Sangat memberi ilmu banyak sekali dalam dunia manufaktur karena di sini menjelaskan segala macam alat-alat yang berguna dalam dunia manufaktur untuk orang-orang yang bekerja di manufaktur ataupun mahasiswa yang kuliah di bidang manufaktur. Baru pertama kali ke event sebesar ini, banyak brand-brand yang bagus, terus memudahkan kita juga untuk cari-cari kebutuhan di perusahaan. Pastinya sukses terus buat acaranya, semoga makin baik terus ke depan. Secara ini bagus, ya ini adalah momen buat kita orang manufacturing, ya melihat produk-produk terkait manufacturing, ya harapannya sih ini lebih banyak lagi pesertanya. Selalu exciting ya, soalnya banyak teknologi, terus banyak perusahaan-perusahaan dari luar juga. Saya ada butuh sesuatu di Pamerindo juga ternyata ada banyak perusahaan yang nyediain juga gitu. Manufaktur Indonesia mantap. Mantap. Jaya. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan selamat siang kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Welcome to the seminar of Manufacturing Efficiency and Lubrication. Pada kesempatan kali ini, seminar ini didukung oleh Pertamina Lubricants, Indonesia Universal Robina Corporation, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya.
Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Rizky Abdillah Ramadan selaku Kaizen Consultant. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Brahma Putra Mahayana selaku Technical Specialist PT Pertamina Lubricants. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Singgih Budi Hendrawan selaku Head of Manufacturing Indonesia Universal Robina Corporation. Dan kami juga mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Ibu Insinyur Alfika Metasari ST M Eng selaku dosen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Senang sekali saya Fulvia Siregar yang akan memandu acara siang hari ini dari awal hingga akhir nanti. Pada sesi seminar ini kita akan mendengarkan presentasi dari 3 orang speakers yang sangat spesial tentunya. Dan presentasi akan berjalan selama 15 menit untuk masing-masing pembicara dan kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A selama 25 menit. Maka dari itu kami undang ke atas panggung Bapak Rizky Abdillah Ramadan sebagai perwakilan dari Kaizen Consultant yang akan memandu sesi seminar pada siang hari ini. Kepada Bapak Rizky Abdillah Ramadan kami persilakan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak sudah join di seminar kita kali ini. Kita akan berbicara tentang manufacturing efficiency and lubricating. Jadi memang ada 3 praktisi utama ya di dalam seminar ini, yaitu praktisi operasional, ada Pak Singgi, lalu juga ada dari sisi akademisi, ada dari Ibu Alfika yang akan memaparkan tentang apa itu efisiensi, apa itu operational excellence dan sebagainya. Oke, untuk kita mempersingkat waktu, saya akan panggil dulu narasumber kita yang pertama, yaitu Pak Singgi. Silahkan untuk Bapak Singgi, kami persilahkan naik ke atas panggung. Selamat siang, Singgi. Silahkan duduk. Oke, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Alfika, silahkan Bu Alfika. Ya. Oke. Kita hari ini akan berbicara tentang prakteknya implementasi operational excellence, operasional yang efisien. Dan kita juga akan diskusi dengan expert Pak Singgi dan Pak Brahma. Untuk Pak Brahma sendiri masih di jalan ya, jadi kita akan langsung saja dengan Pak Singgi. Oke, Pak Singgi, selamat siang Pak Singgi. Silakan mic-nya Pak. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas apa nih Pak? Untuk topik yang pertama. Iya, sesuai dengan tema terkait manufacturing efisiensi. Artinya bagaimana kita bisa mengoperasionalkan pabrik dengan secara efisien, khususnya di area manufacturing. Oke, kayaknya seru banget ya teman-teman ya. Kita langsung saja lihat pemaparan dari Pak Singgi. Untuk Pak Singgi, saya persilahkan Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Rizky. Saya duduk apa berdiri enaknya ya? Silakan. Ini untuk play, ini back, ini pointer. Oke. Silakan Pak Singgi, nyamannya seperti apa? Oke, terima kasih Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jadi kalau selamat itu harus pagi terus ya. Biar spiritnya selalu dalam kondisi 100%. Karena jam-jam segini nih jam-jam rawan nih. Apalagi udah makan siang ya. Nah, jadi tetap harus semangat. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Saya coba sharing ya. Jadi sifatnya sharing session terkait pengalaman yang mungkin sudah kurang lebih 24 tahun ya. 24 tahun saya berada di dunia operasional industri ya. Jadi saya coba sharing terkait masalah manufacturing cost strategi terkait masalah efisiensi.
Oke. Oke, yang pertama di dalam dunia operasional ya, kita akan menghadapi kurang lebih 4 elemen. Elemen pertama adalah manusia, people ya. Kemudian elemen kedua kita akan menghadapi mesin ya. Kemudian elemen ketiga kita akan menghadapi yang namanya material ya. Kemudian elemen keempat kita akan menghadapi yang namanya sistem atau metodologi ya. 4 elemen ini yang mau tidak mau setiap hari harus kita pikirkan. Setiap hari harus kita kontrol dan kita monitoring agar keempat elemen ini berjalan dengan baik, bersinergi dengan tepat sehingga efisiensi itu akan terjadi. Oke. Yang pertama adalah terkait masalah pembangunan sumber daya manusia ya. Mungkin kalau teman-teman kenal salah satu presidennya Toyota Motor Corporation, ya, Fujio Cho, ya, beliau pernah mengatakan bahwa first build people, then build car. Ya. Jadi pertama bangun orangnya, kemudian baru mereka membangun mobil. Makanya Toyota sekarang sudah besar, ya. Bahkan mereka punya yang namanya The Way of Toyota ya, Toyota Production System ya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama yang akan kita fokuskan adalah build people ya, sumber daya manusia. Karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka untuk menghadapi persaingan global, maka mereka akan siap bersaing untuk membangun perusahaannya lebih maju, lebih memberikan value added buat konsumen dan juga lebih memberikan profitability bagi pengusaha. Sehingga saya sering mengatakan bahwa di dalam dunia manufacturing itu kita hanya fokus terhadap 2 hal sebenarnya. Tapi 2 hal ini akan sustain, akan terus bertumbuh berkembang jika 1 hal ini benar-benar diperhatikan. Yang 2 hal itu apa? Pertama adalah kita seorang operasional, seorang industrial, seorang manufacturing, itu kita harus bisa mendeliver good quality product. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus bisa memberikan service excellent to our customer. Sebenarnya 2 hal itu saja. Seorang manufacturing dia harus bisa memproduksi produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, itu sebenarnya 2 poin. Kita bangun, namun poin ketiga ini sebenarnya yang sangat menentukan, yaitu dengan competitive cost, gitu ya. Kalau misalnya kita bisa memproduksi dengan kualitas bagus, kemudian memenuhi customer satisfaction, tapi cost-nya juga tinggi, maka perusahaannya akan bangkrut, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita coba berpikir simple, ya. Seorang manufacturing, seorang praktisi industri itu harus fokus terhadap 2 hal, produksi produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen. Kalau produknya bagus, tapi konsumen tidak mau, itu juga percuma, bisnisnya tidak akan sustain. Ya, jadi 2 hal itu dan harus competitive cost. Nah, kita akan coba fokus di competitive cost ini yang menjadi diskusi kita. Oke, teman-teman, ya mungkin hanya sekilas. Jadi dalam cost itu definisinya adalah merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa agar mendapatkan keuntungan atau mendapat manfaat yang memiliki nilai ekonomis di masa yang akan datang. Ya, ini definisi cost. Kemudian cost itu kan, cost itu ada biaya tetap, kemudian juga ada biaya variabel. Ya. Kita akan fokus di biaya variabel, karena kalau biaya tetap itu memang harusnya di posisi startup ketika awal. Kita menentukan tempat pabrik kita di mana,
kemudian kita membeli mesinnya harusnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang variabel, biaya variabel ini yang memang akan terus terjadi dinamisasi, perubahan-perubahan. Nah ini yang nanti akan coba sama-sama kita fokuskan bagaimana caranya kita memanage biaya variabel ini. Gitu ya. Oke, di dalam cost of good manufacturing, ya manufacturing cost structure, ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah material cost. Material cost ini adalah raw material dan juga packaging material. Ya, jadi bagaimana kita bisa memaintain raw material dan packaging material ini dengan baik. Ya, kita harus memilah dan memilih material-material mana yang memang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Ini pertama adalah material. Ya, jadi material ini yang memang salah satu poin cost of good manufacturing yang harus kita kontrol. Ya. Jangan sampai rejectionnya lebih banyak daripada finish good-nya, gitu kan? Atau rejectionnya di atas standar, gitu ya. Nah ini juga yang harus kita perhatikan. Oke. Kemudian berikutnya, ya. Setelah material cost, yang kedua adalah people cost. Ya, people cost ini ada juga poin yang penting. Ya, jadi people cost itu adalah biaya pekerja, ya, yang juga harus benar-benar kita kontrol dengan baik. Jadi bagaimana setiap karyawan itu bisa menghasilkan output sesuai dengan standar cost yang sudah ditetapkan, gitu ya. Makanya ada istilah terutama ketika startup gitu kan, startup awal itu jangan sampai yang di depan itu sibuk tapi yang di belakang itu idle. Nah, sementara argonya itu jam 7 pagi misalnya 00 itu sudah jalan. Nah, ini yang mungkin juga perlu kita pikirkan. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah variable overhead cost. Variable overhead cost itu seperti air, listrik, gas, ya. Nah, ini juga adalah poin-poin yang harus kita perhatikan. Ya. Apalagi kemarin-kemarin juga sering terjadi unpredictable condition ya. Misalnya kenaikan listrik, ya, kemudian kenaikan BBM dan lain sebagainya. Ini juga poin-poin yang memang juga harus kita kontrol dengan baik di dalam dunia manufacturing. Oke. Kemudian yang terakhir adalah fixed manufacturing expense ya atau OPEX, yaitu terkait malah supporting operasional di manufacturing seperti maintenance cost gitu ya. Bagaimana kita bisa membeli mesin yang bagus tapi biaya maintenance cost-nya itu rendah. Nah, ini juga adalah poin yang harus dipilih, ditentukan oleh seorang manufacturing. Ya, jadi dalam milih mesin pun kita harus berpikir selain mesinnya bagus, ya contoh lah kita misalnya ingin beli mobil kita harus pikirkan biaya perawatan mobilnya itu harus murah. Kemudian service engineer-nya itu harus ada, harus dekat. Kemudian after sales service-nya harus bagus. Ya, itu sama lah halnya. Itu juga yang harus kita lakukan. Ya. Oke, ini adalah manufacturing cost structure. Dan semua ini harus efisien, harus benar-benar efisien, harus benar-benar kita kontrol sesuai dengan standar cost yang ada, bahkan mungkin harus lebih baik daripada standar cost finansial yang ada. Oke. Oke, sekarang gimana sih strategi supaya manufacturing efisiensi yang harus kita lakukan? Ya. Oke, yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah people development. Ya, jadi memang pertama yang harus kita lakukan adalah people development. Mulai dari seleksi pemilihan orang, kemudian setelah kita seleksi orang itu masuk, kemudian bagaimana cara kita membina orang itu. Itu juga adalah poin yang sangat penting. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah build improvement culture. Ya, ketika orangnya bagus, tapi tidak kita maintain, kita tidak bangun budaya improvement, ya mungkin teman-teman juga pernah melihat dulu tahun 2000-an kali ya,
yang kita tuh mungkin connecting people itu setiap orang tuh pasti menggenggam itu gitu ya. Tapi ketika dia tidak membangun budaya improvement, inovasi, maka sekarang hilang gitu ya. Sekarang hilang. Tergantikan dengan yang terbaru-terbaru ya. Ya Samsung, ya kemudian ada OVO, ada Vivo gitu ya. Kenapa? Karena tidak membangun budaya improvement dan inovasi. Ini juga poin yang penting. Ya, setelah orangnya bagus, kemudian kita harus orang-orang yang bagus ini harus kita standarisasi dengan budaya yang bagus juga, gitu ya. Oke. Yang ketiga, inovasi dan improvement program. Ya, artinya tadi saya sampaikan di awal, ketika kita tidak ada program inovasi, tidak ada program improvement, maka kita akan tenggelam. Ya. Tapi ketika kita tidak merasa puas dengan kondisi sekarang, maka insya Allah kita akan tetap bertahan. Gitu ya. Oke, nah kemudian dalam people development, apa sih sebenarnya harus kita lakukan? Gitu ya. Banyak hal ya, seperti training, benchmarking, rotation, jadi poin-poin yang memang bisa membuat orang itu terus belajar, terus melakukan best practice. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memberikan apresiasi. Ya, apresiasi ini adalah poin yang penting. Ya, karena namanya manusia itu butuh diapresiasi. Ya. Nah kemudian untuk build improvement itu banyak hal ya, manufacturing talk, one point suggestion ini terkait masalah daily management system. Daily management system, kemudian juga aktivitas improvement. Kita ada namanya loss analysis, ada Kaizen event, ada agile, ada lean manufacturing, ada yang namanya Gemba audit gitu kan. Ya Gemba mungkin cukup familiar dengan kita ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih membangun Gemba work itu benar-benar meresapi gitu ya. Jadi Gemba ini juga datangnya dari filosofi Jepang ya. Jadi kalau orang Jepang itu melakukan Gemba, dia pertama go see, jadi pergi untuk melihat. Kemudian yang kedua, ask why, tanya kenapa itu terjadi. Nah yang poin penting ini, yang juga kadang-kadang kita lupa adalah showing the respect. Ya, jadi kita harus tunjukkan respect kita sama tim kita yang di lapangan. Jadi yang namanya Gemba itu bukan mencari kesalahan, bukan mencoba mencari ini budaya-budaya ini yang mungkin yang harus kita tanamkan ya. Ya, jadi kita ke Gemba tujuannya kita ingin melihat masalah, kemudian kita tanya kenapa sih masalah seperti ini, dan yang terpenting kita tunjukkan respect kita kepada tim tersebut. Oh iya kenapa ya? Oh apa yang kita harus lakukan gitu. Jadi bukan loh kok begini sih, emang kamu apain? Nah ini filosofi ini yang berbeda. Yang memang ketika filosofi yang teman-teman Kaizen ya, mungkin Pak Rizky ini masternya, itu yang memang harus ditanamkan ya Pak Rizky ya. Oke, kemudian berikutnya adalah inovasi improvement program ya. Jadi seperti kalau di kita itu ada group improvement, dan group improvement itu kita jadikan sebagai KPI, menjadikan sebagai goal. Goalnya goal bersama. Jadi tujuannya sama, goal bersama, dan semuanya masuk ke dalam appraisal kita. Dan juga kita lakukan cross functional. Ya. Jadi departemen produksi, departemen engineering, departemen QC, departemen R&D, bahkan sampai ke level departemen sales dan marketing. Kita satukan dalam satu tim. Kemudian kita tentukan berapa target-target mereka. Misalnya tahun ini kita harus punya savings 17 miliar misalnya. Kemudian 17 miliar itu kita workshopkan. Oke, dari area ini apa yang harus dilakukan, area ini apa yang harus dilakukan, area ini apa yang harus dilakukan, dan kemudian itu kita masukkan ke dalam goal KPI kita. Ya, sehingga mau tidak mau memang itu menjadi trigger supaya kita tetap terus bergerak. Nah, itu yang salah satu juga yang kami lakukan. Kemudian kita juga melakukan integration and robotic process. Ya, artinya kita juga harus upgrade teknologi. Ini alhamdulillah di manufacturing Indonesia, kalau teman-teman nanti keliling banyak sekali teknologi-teknologi terbaru yang automation ya itu ada ya. Dan kita pun juga melakukan itu
Ya, jadi kita ada integration robotic process automation dan juga digitalization and sustainability program. Ya. Oke. Ya, ini sampai kita itu mempunyai tagline 0-1-100. The power of 0-1-100. Zero losses, one goal, one team, one direction, 100% involved team, 100% achievement. Ini juga yang kita lakukan. Ya. Oke. Next. Oke, ini salah satu hasil yang kita dapatkan dengan kita melakukan people development, build improvement culture, inovasi. Dari 2019 ke 2022, volume kita naik, tapi direct labor kita itu improve 25%. Headcount, jumlah orang turun, tapi jumlah output naik. Ya, productivity kita improve 25%. Ya. Misalnya kalau dulu orangnya 1000, produksinya 1000. Sekarang orangnya 500, produksinya 1500. Itu adalah hasil dari kita lakukan program people development, build improvement culture, inovasi dan improvement program. Ya. Kemudian dari aspek water usage ratio, energi rasio pun juga alhamdulillah kita improve 54% dan juga improve 19%. Ya. Oke. Next, nah ini adalah salah satu aktivitas Kaizen event yang kita lakukan di URC Indonesia bekerja sama dengan Manufacturing Indonesia. Oke. Oh, videonya nggak bisa di ini ya? Videonya nggak bisa ya? Oh ya sudah. Oke, ini adalah salah satu aktivitas kita. Ini kebetulan kami dibantu oleh Pak Rizky ketika melakukan Kaizen event ini. Dalam Kaizen event ini, 4 hari kita lakukan, kita mendapatkan hasil 3 improvement. Improvement yang pertama di sisi energi, di teman-teman engineering. Kita bisa mengurangi penggunaan kompresor yang tadinya 6 kompresor menjadi 2 kompresor bahkan 3 kompresor. Saving yang didapat kurang lebih sekitar 256 juta. Saving kita bisa dapatkan. Itu dalam 4 hari. Itu dalam 4 hari. Ini membuktikan bahwa memang ketika kita bangun Kaizen culture ini dengan sungguh-sungguh, maka itu sebenarnya bisa mendeliver saving cost buat perusahaan. Ya. Oke. Ya, ini salah satu aktivitas kita, Bapak Ibu. Ya. Kita ada namanya one point suggestion, kita libatkan teman-teman semua ketika ada ide-ide yang ingin disampaikan, kita buatkan one point suggestion. Ada namanya daily management system, kemudian juga town hall, Kaizen event, sampai kemarin pun kita mengikuti operational excellence competition, juga kita ikuti dan alhamdulillah kita mendapatkan silver reward ya di tahun ini. Ya. Kemudian juga ada benchmarking, kita juga lakukan benchmarking. Kita belajar juga ke perusahaan yang lain. Ya. Kita datang ketika itu ke Rucika. Ya. Jadi budaya pembelajar itu harus ditumbuhkan. Ketika kita ingin tim kita berkembang dan perusahaan kita maju. Gitu. Oke. Nah ini salah satu yang tadi saya sampaikan, Kaizen event 4 hari itu menghasilkan salah satunya ini. Bisa mengurangi penggunaan kompresor yang tadinya 6 jadi 4, bahkan nextnya akan menjadi 3. Saving kurang lebih sekitar 256 juta lah kurang lebihnya lah ya. Nah itu seperti itu. Ini dalam 4 hari Pak, dalam 4 hari dan ketika 4 hari itu karena melakukan Gemba dan juga langsung melakukan action di dalam 4 hari itu. Gitu ya. Oke, kemudian automation, kita juga ada automation. Ya, kita bikin automation di 2021, kemudian kita juga ada automation di 2022. Jadi automation memang salah satu hal yang sangat penting di dunia manufacturing. Ya. Oke, kemudian ini salah satu improvement juga. Ya, improvement juga di sini kita bisa ngurangi melting fat tadinya 8 jam menjadi 3 jam.
Jumlah orang tadinya 4 jadi 1. Ini enak nih. Ketika kita orang-orang kita sudah kita bangun menjadi orang-orang yang luar biasa, maka otomatis ide-ide itu akan keluar sendiri. Ya. Kemudian kita bangun budaya kaizen, budaya improvement ke perusahaan kita, ide-ide itu muncul dari mereka sendiri, gitu ya. Oke, sama ini juga, ya manpowernya yang tadinya 24 menjadi 18, hanya dengan melakukan job load analysis. Mereka standby di land, mungkin selama 81 shift, mereka menganalisis, observasi, modalnya stopwatch gitu kan. Akhirnya mereka bisa menemukan sendiri improvement efisiensi yang harus dilakukan. Ya. Oke, yang terakhir, jadi continuous improvement itu artinya kita jangan merasa puas dengan kondisi pencapaian kita sekarang. Namun kita tetap harus melakukan apresiasi terhadap apa yang kita capai hari ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Singgi untuk penjelasannya. Seru ya teman-teman ya. Jadi ketika kita berbicara cost efisiensi, ternyata di balik mesin, proses, metode ataupun itu ada aktivitas dari people ya Pak ya, yang harus ditumbuhkan dengan berbagai event dan kegiatan ya, dari mulai kita Kaizen event sampai agile sampai Gemba Walk dan lain-lain, itu orangnya dirangsang dulu ya Pak Singgi ya. Betul Pak. Oke, mantap. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya jawab silahkan dipersiapkan pertanyaannya, nanti setelah all speaker menyampaikan materinya kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya untuk Pak Brahma sudah hadir. Silahkan untuk naik ke panggung Pak Brahma. Oke. Ya. Untuk materi selanjutnya langsung saja dari Pak Brahma. Silahkan Pak Brahma tentang efisiensi lubrikan ya. Oke, silahkan Pak Brahma. Oke, cek. Oke. Proyektornya ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brahma Putra Mayana dari Technical Specialist PT Pertamina Lubrikan. Mungkin langsung saja ya, di siang hari ini saya akan membawakan materi yaitu mengenai sebuah program yang baru saja diluncurkan oleh Pertamina Lubrikan, yaitu yang kita sebut sebagai Integrated Lubrication Management. Jadi secara prinsip mungkin tidak jauh berbeda ya dengan efisiensi tadi, tetapi ini lebih dari sudut pandang pelumas atau pelumasan. Seperti apa? Ya. Untuk openingnya atau pembukaannya yaitu sebuah survei yang dilakukan oleh seorang profesor di MIT bernama Profesor Ernest Rabinowitz. Beliau menemukan bahwa dari 100% loss of usefulness atau hilangnya suatu kegunaan dari sebuah peralatan atau mesin, itu 70%-nya itu disebabkan oleh surface degradation alias degradasi di permukaan. Kemudian 15%-nya karena usia tua dan 15%-nya dikarenakan accident atau kecelakaan. Kemudian surface degradation sendiri apabila kita telaah atau kita kupas, maka 50%-nya disebabkan oleh mechanical wear dan 20%-nya disebabkan oleh korosi. Di mana mechanical wear ini ada 3 mode wear yang muncul, yaitu abrasi, kemudian fatigue, dan yang ketiga adalah adhesion. Jadi ini adalah survei yang istilahnya sudah dipublish ya di dalam jurnal internasional begitu. Dan di sini menunjukkan bahwa ternyata mayoritas kehilangan
daya guna dari sebuah peralatan itu ada korelasinya dengan pelumas atau pelumasan. Mungkin lebih jelasnya kita lihat di yang selanjutnya. Nah, ini adalah analisa ekonomis dari maintenance dan pelumasan, di mana kalau kita melihat dari typical maintenance budget, maka budget untuk pelumas itu hanya menduduki 3% dari 100% total budget yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Katakanlah perusahaan transportasi begitu. Maka tentunya konsumsi yang paling banyak atau biaya pemeliharaan tentunya mungkin ya nomor 1 bahan bakar gitu ya untuk operasional. Kemudian yang kedua mungkin ban gitu ya, kemudian spare part ini dan lain-lain gitu. Tetapi porsi dari pelumas, biaya maintenance pelumas itu secara umum hanya 3% dari typical maintenance budget. Kemudian cost of repair sendiri itu hanya 15%, sedangkan yang lebih besar adalah cost downtime. Tetapi kalau kita melihat dari mode kerusakan, maka 70% kerusakan itu ada korelasinya dengan pelumas, yaitu 43% itu disebabkan oleh incorrect lubricant, incorrect application. Jadi kesalahan dalam memilih pelumas dan kesalahan dalam mengaplikasikan pelumas. Kemudian 27%-nya meskipun tidak secara langsung ke pelumas, tetapi masih ada korelasinya, yaitu incorrect assembly and misalignment. Kemudian sisanya ada miscellaneous dan juga mechanical fatigue gitu. Kalau kita berkaca ke hukum Pareto, di mana 20% penyebab ini adalah yang bertanggung jawab terhadap 80% akibat, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa biaya pelumas yang notabene hanya 3% dari total biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah instansi gitu ya, tetapi dia akan mempengaruhi 70% dari mechanical failure yang bisa disebabkan gitu ya. Sehingga mengoptimalkan fungsi pelumasan tidak hanya akan mengurangi potensial losses yang disebabkan oleh mechanical failure, tetapi juga pada akhirnya akan meningkatkan operational reliability. Jadi ini menarik bagaimana pelumas yang seringkali hanya dipandang sebagai consumable parts gitu ya, consumable part, sesuatu yang memang secara rutin itu harus dipakai, secara rutin memang harus diganti, tetapi apabila dapat kita kelola dengan baik, ini akan dapat memberikan penghematan yang bahkan bisa mencapai 70% dari total addressable machine failure gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah kenapa di Pertamina Lubrikan kami meluncurkan sebuah program yang kita sebut atau kita kemas dalam bentuk integrated lubrication management gitu ya. Secara resmi program ini baru di launching akhir tahun 2022 gitu ya, atau awal tahun 2023. Di mana integrated lubrication management ini adalah sebuah service yang kami berikan kepada customer-customer, baik customer yang udah existing maupun customer yang potensial. Seperti apa tepatnya ILM itu? Jadi ILM ini adalah sebuah bentuk value kepada customer, yaitu customer value proposition adalah sebuah value yang Pertamina Lubrikan janjikan untuk dapat diberikan kepada pelanggan atau customer ketika mereka membeli atau menggunakan produk layanan jasa dari PTPL. Di mana atau siapa saja sasarannya dapat berupa customer yang existing, customer prospek atau customer yang win back. Siapa yang melakukan hal ini, yaitu kami dari Technical Specialist Department PT Pertamina Lubrikan
Mengapa? Yaitu agar layanan jasa teknik atau produk pelumas dapat menjadi pilihan bagi customer existing maupun customer prospek, yang ini juga adalah core bisnis kami di Technical Specialist Departemen PT Pertamina Lubrikan. Kemudian kapan ILM ini bisa diberikan kepada customer? Yang pertama ketika customer itu mendekati proses untuk prospecting atau win back. Kemudian untuk customer yang sudah existing, manakala kita membutuhkan sebuah added value gitu ya, sebuah value service adding atau gain creator, dan juga yang tidak kalah penting adalah manakala terjadi hal yang tidak kita inginkan, yaitu troubleshooting gitu ya. Dan bagaimana kami melakukannya, yaitu dengan mengemas layanan-layanan ini dalam sebuah program yang kita beri nama ILM atau Integrated Lubrication Management. Jadi ILM sendiri sebenarnya hanya sebuah alat ya Bapak Ibu sekalian. Sebuah alat untuk kami dapat memberikan value atau benefit kepada customer. Detailnya seperti apa bisa kita lihat. Ya. Jadi secara prinsip ada 3 pilar gitu ya. Yang pertama adalah dengan menambahkan added value. Pelumas sebagai sebuah material, ya dia hanya sebuah material gitu ya. Dia hanya sebuah consumable parts gitu ya. Tetapi dengan kita memberikan technical assistance, kemudian audit, performance test, dan lain-lain, maka value-nya dia akan bertambah. Kemudian dari sisi produk dan servicesnya itu juga akan melengkapi produk tersebut dengan memberikan technical data sheet, material safety data sheet, approval, dan lain-lain gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah sebagai pain reliever manakala terjadi permasalahan-permasalahan, misalkan troubleshoot, kemudian kita loop oil filtration apabila ada permasalahan dengan kebersihan pelumas, dan juga technical recommendation apabila permasalahan. Secara prinsip ada 3 hal seperti itu dalam program ILM. ILM sendiri sudah kami bakukan di Pertamina Lubrikan, yang terutama adalah kami berlakukan di internal, yaitu mulai tahun 2019, dan mulai tahun 2023 ini ILM mulai kita influenskan kepada customer di luar Pertamina Lubrikan. Nah, bagaimana cara kami meng-create-nya? Ada 2 hal yang terutama. Yang pertama adalah dengan melalui diskusi atau assessment. Jadi di dalam ILM sendiri ada 10 pilar yang akan menjadi concern ya. Ada 10 pokok bahasan yang akan menjadi concern, yang itu terkait dengan pelumas dan pelumasan gitu ya. Kemudian dari hasil assessment tersebut kami melakukan riset ya dari hasilnya, untuk kemudian hal itu kami rumuskan untuk menjadi sebuah CVP, yaitu dengan baik melalui close question maupun open question yang pada akhirnya mengerucut kepada needs-nya customer, dan itu kami tuangkan dalam sebuah CVP. Dan tidak lupa bahwa semua parameter itu juga nanti akan ada semacam scoring begitu, sehingga perjalanan dari ILM ini bisa bisa di record gitu ya. Jadi perkembangan dari ILM sejak pertama kali, kemudian room of improvement-nya apa, kemudian kita lakukan assessment selanjutnya dan selanjutnya, itu akan terekod, dan di situ akan bisa kita lihat perkembangan dari customer itu sendiri. Nah, ini adalah 10 elemen yang dibahas atau 10 elemen yang menjadi sasaran. Yang pertama ada human resource competency, kemudian ada lubricant technical selection ya. Kalau human resource competency kita melihat bagaimana kompetensi dari
human resource dari customer itu kaitannya dengan pelumas tentunya. Kemudian yang kedua kami menganalisa bagaimana cara customer ini memilih pelumasnya, kemudian kita melihat proses procurement-nya, kemudian bagaimana receiving, handling, and storage-nya, lalu bagaimana lubrication application-nya, oil sampling, oil condition monitoring, contamination control, HSSE aspek, dan yang terakhir adalah continuous improvement-nya. Yang kesemuanya nanti akan kami skor gitu, kemudian di rata-rata gitu ya. Nah, adapun bentuk dari improvement yang dilakukan based on elemen-elemen itu, jadi let's say katakanlah skor awalnya mungkin tidak langsung bagus seperti pada contoh gitu ya. Jadi katakanlah mungkin di satu customer itu dia sudah excel dalam hal katakanlah procurement-nya, kemudian HSSE-nya, tetapi yang mungkin masih kurang adalah human resource kompetensi, di mana customer itu sendiri belum pernah mendapatkan training yang proper atau yang layak gitu, atau yang tersertifikat tentang pelumas, maka kita akan memberikan dalam bentuk in-house training. Lalu misalkan selama ini customer itu belum melakukan praktek oil sampling gitu ya, atau pengambilan sampel secara rutin, maka kami juga akan memberikan praktek oil sampling. Kebetulan untuk ini Pertamina Lubrikan juga didukung oleh lab milik Pertamina Lubrikan sendiri, yaitu Oil Clinic. Kemudian apabila misalkan dari sisi elemen yang dibutuhkan adalah oil condition monitoring atau contamination control, maka ada beberapa project-project improvement yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan skor dari oil condition monitoring dan contamination control. Salah satunya misalkan ini contohnya ya di kelihatan nggak ya? Yang paling kanan ini. Jadi ini simpel sekali bahwa biasanya dalam sebuah peralatan itu ini hanya sebuah baut atau plug biasa gitu ya. Tetapi ketika itu kita rubah dengan menjadi bullseye, maka operator itu akan bisa melihat kondisi oli di dalamnya. Bayangkan ketika ini blind gitu ya. Tetapi ketika itu menjadi bullseye alias bisa dilihat, maka manakala pelumas itu sudah terkontaminasi, katakanlah ada air yang masuk ke dalam, maka operator akan dengan cepat mengetahui ada kontaminasi gitu ya. Jadi hal-hal kecil tetapi akan memberikan impact yang yang besar gitu. Jadi manakala ini ditutup blind, ya kita tidak tahu gitu ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam ya, karena kan tidak semua peralatan itu mungkin bisa dilihat gitu, manhole bisa dibuka ini dan lain-lain gitu kan. Nah ini adalah contoh improvement yang dapat kita lakukan based on assessment atau based on ILM itu sendiri. Nah ini adalah contoh yang sudah kami lakukan di salah satu customer. Saya tutup ya nama customernya begitu, tetapi ini contoh temuannya gitu kan, di warehouse gitu. Temuannya adalah tidak ada color code untuk tiap jenis pelumas. Ketika mengisi pelumas berpotensi saling bercampur satu sama lain. Ini adalah praktek yang sangat awam atau sangat sering terjadi di customer-customer di Indonesia. Mayoritas customer itu tidak hanya menggunakan satu jenis oli, tetapi pada umumnya industri itu minimal dia menggunakan engine oil, kemudian ada hydraulic oil, atau ada transmission oil. Tetapi seringnya meskipun olinya berbeda-beda, tetapi pompa yang dipakai untuk mengambil dari drum, kemudian jerigen yang dipakai untuk menuang dari drum ke peralatan, itu akhirnya satu, sehingga yang terjadi adalah terjadi cross contamination. Cross contamination ini yang pada akhirnya mengakibatkan fungsi pelumasan itu tidak berjalan dengan semestinya. Atau yang lebih parah lagi,
itu bahkan tidak dedicated untuk pelumas. Artinya jerigen yang sama, kontainer yang sama, selain dipakai untuk menuang oli, dia juga dipakai untuk menuang katakanlah BBM, air, chemical, dan lain-lain. Sebuah hal yang sering sekali kita temukan di customer-customer kita. Nah, lalu salah satu usulannya adalah pemberian color code pada pelumas, dispenser, dan equipment. Jadi color code ini akan memudahkan siapa saja untuk menghindari terjadinya cross contamination. Artinya sesimpel merah dengan merah, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau gitu ya. Atau dulu kita sebut kalau di bahasa ininya pokayoke gitu ya. Orang bodoh pun bisa gitu kan. Jadi siapapun yang nantinya akan di warehouse, siapapun yang nantinya akan di operation, siapapun yang nantinya di maintenance gitu ya. Kita tahu bahwa SDM itu silih berganti gitu. Turnaround di dalam sebuah perusahaan itu sesuatu yang sangat lumrah gitu kan. Ada datang orang baru, orang yang lama pindah divisi ini dan lain-lain. Maka siapapun yang nantinya akan berada di divisi itu, dia akan sangat mudah gitu. Tinggal semudah mencocokkan kode warna gitu. Ini adalah salah satu contohnya gitu kan. Kemudian contoh yang lain kondisi loop truck yang tidak memadai gitu kan, menimbulkan resiko kontaminasi debu air maupun cross contamination gitu ya. Nah sarannya yaitu perbaikan loop truck gitu maintenance. Dan beberapa temuan-temuan lain gitu ya, yang mungkin ada gitu ya. Dan ini di tiap-tiap customer bisa saja berbeda-beda ya tergantung. Nah dokumentasi kegiatannya sendiri seperti yang sudah disampaikan tadi, bagaimana kita mengkolek datanya. Yang pertama adalah dengan diskusi atau assessment, dan yang kedua adalah dengan melakukan riset. Jadi tim dari Pertamina Lubrikan ini akan melakukan riset ke customer gitu untuk kemudian kita melihat di poin-poin mana sebenarnya room of improvement-nya ini bisa kita kembangkan gitu. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan tentang program Integrated Lubrication Management. Semoga memberikan hasanah baru kepada rekan-rekan sekalian gitu, bahwa seperti tadi, lubrikan yang hanya 3% dari typical maintenance budget ternyata mempengaruhi 70% dari addressable mechanical failure, sehingga mengoptimalkan fungsi lubrikan itu akan memberikan benefit yang luar biasa kepada overall efisiensi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Brahma, silakan duduk Pak. Mangga. Ya seru ya Pak ya, jadi dari lubrikan ini sendiri ternyata bukan hanya faktor lubrikannya saja yang harus kita kontrol, tapi dari penggunaannya, metodenya juga ternyata improvementnya juga tadi dari mesinnya sendiri ya, dari penggantian baut dan lain-lain. Itu seru banget ya Pak. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan siapkan pertanyaannya. Nanti di akhir sesi kita akan ada buka 3 pertanyaan dan nanti akan mendapatkan cendera mata dari kami ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke topik ketiga, Bu Alfi, silahkan, kami persilahkan Bu Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Alfika Metasari dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Teknik Kimia S1. Ya. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya atau sharing tentang pembelajaran efisiensi industri dari sisi akademisi. Tadi 2 pembicara kita yang luar biasa sudah menjelaskan aplikasi ya dari produktivitas maupun efisiensi di industri. Nah, bagaimana dari sisi akademisi? Karena tadi Pak Singgi sudah menyatakan bahwa yang hal terpenting itu adalah people, ya, orang. Jadi para
kita di universitas yaitu mempunyai satu kewajiban yang besar, yaitu bagaimana mendidik dan mengarahkan mahasiswa agar siap di dunia kerja. Ya, ini sedikit brief dari kami. Ini adalah salah satu kegiatan di jurusan kami untuk menghadirkan para pakar dari industri. Ini beliau adalah yang di tengah baju kuning itu adalah Bapak Wawan Rustiawan dari Pertamina juga. Beliau adalah ahli katalis. Ya, jadi kita hampir setiap semester minimal 1 kali kita menghadirkan para pakar dari industri untuk membagikan ya dan sharing bagaimana industri itu. Mungkin nanti kita akan bisa memanggil para pembicara kita yang luar biasa. Nanti mohon izin ya Pak. Ya. Ya. Untuk sedikit perkenalan Bapak Ibu, dan ini ada mahasiswa kita dari jurusan teknik industri. Mana yang teknik industri? Ya. Tadi ada Pak itu ya, ada dosen ya. Oke. Nah, sedikit perkenalan bahwa kami Fakultas Teknik UMJ itu ada di kampus B, kami di Cempaka Putih dekat dari sini, mungkin sekitar 20 atau 15 menit ya dari sini. Kami ada 9 prodi, teknik sipil, elektro, teknik kimia, ya, kemudian S2 teknik kimia juga ada industri mesin dan juga arsitektur, dan ada D3 otomotif alat berat. Ya, D3 kami itu sudah bekerja sama dengan United Tractor ya dari pertama berdiri. Dan kita ada prodi arsitektur yang unggul ya. Kemudian sedikit memberikan penjelasan tentang RPL. Jadi ini satu program yang baru di universitas kami, baru di launching tahun ini, yaitu apa sih RPL? RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Ya. Jadi di sini kami memberikan kesempatan kepada para ahli-ahli atau yang sudah punya pengalaman kerja yang luar biasa, mungkin bisa puluhan tahun ya, seperti Pak Singgi di industri, itu untuk bisa meneruskan baik di program S1 maupun S2. Kami ada S2 teknik kimia dengan memberikan portofolio ya tentang pekerjaannya, sehingga nanti bisa kita konversi ke mata kuliah, ke beberapa mata kuliah, sehingga mata kuliah yang diambil itu lebih sedikit. Artinya apa? Waktu yang ditempuh juga lebih sedikit, SKS-nya lebih sedikit. Jadi silahkan Bapak Ibu ya yang berminat bisa ke S1 maupun S2 teknik kimia. Ya, jadi RPL ini tidak bertentangan dengan pemerintah karena memang sudah ada payung hukumnya ya dari Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2016, dan baru kemudian dikeluarkan ya tata laksana ya tata cara pelaksanaannya itu di tahun 2022 ya tahun lalu, dan di kami di UMJ baru tahun ini kita membuka program RPL. Nah, kita masuk ke efisiensi maupun efektif ya. Jadi kalau kita mungkin melihat dari teman-teman mungkin suka manah ya, atau main panahan, apa yang terjadi ketika mungkin anak saya main panahan ya, ikut lomba panahan, mungkin sekali shoot dia gagal ya, masih di luar. Berapa kali shoot, mungkin 5 kali shoot baru masuk di tepat sasaran. Nah, tapi ada yang 1 kali shoot dia sudah langsung tepat sasaran, sampai ke-5 pun dia masih di sasaran. Nah, apa yang terjadi di sini? Maka yang dia mencoba 5 kali tapi hanya 1 kali itu efisien karena dia udah berhasil 1 kali. Berhasil 1 kali dari 5. Tapi yang efektif adalah yang kelimanya tepat sasaran. Ini. Nah, di sini udah ada gambarannya. Nah, kemudian apa yang harus kita pilih? Apakah efisien, apakah efektif? Tentu ini tidak boleh kita abaikan ya Pak, dua-duanya. Efektif dan efisien tentu di industri, di manufacturing itu akan selalu berdampingan. Seperti 2 sisi mata uang ya, koin ya. Jadi kita tidak bisa saya maunya yang angka saja, saya maunya yang gambarnya aja, itu tidak bisa, harus dua-duanya. Nah, tentu apa yang kita perhatikan di sini, efektif itu adalah efisien ya. Efisien itu melakukan sesuatu
secara benar, ya. Sedangkan efektif itu melakukan sesuatu yang benar. Ya. Jadi tadi misalnya panah tadi, panahan udah betul caranya ya, caranya sudah betul. Sudut sikunya, kemudian bagaimana posisi kakinya dan sebagainya sudah betul. Tapi ternyata hasilnya hanya 1 dari 5 percobaan. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa efektif itu melakukan pekerjaan yang benar, jadi fokus kepada hasil. Sedangkan efektif fokus kepada proses. Ya. Nah, 2 hal ini tentu tidak bisa kita abaikan. Oh, yang penting prosesnya bagus, tapi hasilnya enggak sesuai, itu juga tidak boleh. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kalau kita lihat bahwa dalam proses industri itu pasti minimal ada 3 bagian ya, yaitu bagaimana ada resource, kemudian resource itu diolah sedemikian rupa ya di dalam proses dengan berbagai variabel, kemudian akan keluar menjadi produk. Nah, untuk efisien itu fokus kepada bagaimana kita mengolah resource agar resource ini menjadi output tanpa wasting dari materialnya. Jadi misalnya kita menggunakan material 1000 kilo atau 1000 ton per jam. Nah, produknya itu diharapkan 1000 juga, ya, atau bukan lebih. Atau gini, kita berharap bahwa outputnya maksimal itu produksinya adalah 1000 pieces per jam. Nah, dapat dihasilkan 1000 pieces per jam juga, tetapi ada 20 yang reject. Maka berapa efisiensinya? Ada yang bisa mungkin mahasiswa? Dari 1000 target ya operasinya 1000 pieces, kemudian kita menghasilkan 1000 pieces juga, tapi ada 20 yang reject. Maka efisiensinya adalah 100%. Kenapa? Karena maksimal dari 1000 yang dihasilkan 1000 juga. Tetapi ingat tadi ada berapa? 20 yang reject. Nah, itu adalah hitungan dari efektif. Ya, jadi kalau efektif itu dilihat dari targetnya. Dari 1000 yang tadi dihasilkan, ternyata yang sesuai dengan target hanya 980. Jadi 80/98%, ya, 98% yang sesuai target. Jadi artinya efektivitasnya adalah 98%. Nah, di sini lebih jelas lagi perbedaan dari efisien dan efektif. Jadi kalau efisien itu kita ke prosesnya, fokus ke proses. Makanya prosesnya itu betul. Ya, diharapkan apa? Kalau proses itu betul, maka hasilnya juga sesuai. Ya. Nah, jadi kalau kita hanya fokus di dalam efisien, maka bisa ya menimbulkan inflexibility di dalam sistem. Prosesnya harus seperti itu, gitu ya. Nah, nanti akan tidak ada tidak ada improvement, ya. Tapi kalau kita lebih fokus ke effectiveness, jadi fokus ke target, maka kita bisa lebih adaptable, ya. Jadi kita bisa mengubah, ya. Tadi ada improvement tadi ya Pak ya, Pak Singgi Pak ini ya. Jadi Kaizen juga seperti itu. Kenapa? Karena kita fokus ke result, bukan hanya fokus ke proses. Kemudian kalau kita hanya proses saja ya tanpa melihat dari hasil, maka ya nanti tidak ada inovasi. Karena ya sudah, ya prosesnya seperti itu, nggak bisa diapa-apain lagi, gitu ya. Tapi kalau kita fokus ke produk, oh produknya harus speknya seperti ini. Gimana caranya agar proses produknya seperti ini? Maka akan dibuat tadi ya dengan brainstorming, dengan pelatihan itu akan muncul ide-ide dari people-nya. Itu. Kemudian look at the avoiding mistake error. Nah, jadi hanya melihat oh ini salah nih di prosesnya, suhunya kurang. Misalnya di reaktor, oh tekanannya kurang. Gitu. Tapi kalau efektif, nah kita mau melihat dari resultnya. Nah, sehingga kalau kita bagi menjadi empat daerah ya. Kalau efisiensi rendah, efektif rendah, maka itu kita berarti hasilnya salah,
jalannya juga salah ya. Tetapi kalau efisiensinya tinggi ya, tetapi efektifnya rendah, maka jalannya salah tapi hasilnya betul. Nih. Kemudian low efisiensi. Nah, jadi sudah efektifnya tinggi tetapi efisiensinya rendah. Ini yang kuning ya. Kemudian yang paling kita inginkan adalah yang hijau. Ya, di mana high efisiensi dan high efektif. Contohnya apa? Misalnya ini saya gampang ya karena saya mama, contohnya adalah kita pesen pizza misalnya ya. Ya, jadi kita pesan pizza. Kita pesan pizza maunya apa? Cepat, terus enak, gratis pula ya Mbak ya. Ya. Jadi waktunya cepat, rasanya pas, suhunya pas. Ya, karena pizza kalau dingin enak enggak? Enggak, keras ya, agak keras ya. Tapi enak juga sih kalau gratisan ya. Iya. Jadi suhunya pas artinya apa? Dia tidak keras, empuk. Kemudian itulah yang di posisi hijau, ya, itu yang di posisi hijau. Jadi waktunya pas, suhunya pas, rasanya enak, ya. Tetapi kemudian kita dapati pesen pizza tapi lama datangnya. Berarti di posisi mana? Di posisi yang sini ya. Datangnya cepat tapi enggak enak. Ya, atau di posisi sini. Datangnya lama tapi datangnya lama tapi enak. Ya, mau pilih yang mana? Kalau di sini akhirnya enggak mau nunggu pizza karena kelamaan, ya kan? Akhirnya ganti kopi yang lebih cepat. Nah, itu di posisi ini. Jadi yang kita inginkan itu adalah tadi pizza yang rasanya enak tapi hadirnya datangnya cepat. Ya. Nah, kalau kita melihat, kita kembali ya ke industrial efisiensi, maka itu berarti bahwa kita harus melakukan sesuatu ya dengan benar pada proses yang benar. Ya, jadi kita melihat dari rasio ya output ke inputnya. Jadi kalau kita di proses ya melakukan proses produksi, materialnya ternyata wastingnya banyak, maka dia tidak efektif. Kita melakukan produksi tetapi waktunya lama, itu tidak efisien. Nah, jadi yang mau kita dapatkan apa? Tentu kita fokus di output, maximum output dan minimum resource. Jadi memang kalau boleh saya katakan UUD ya, ujung-ujungnya duit. Betul nggak Pak? Iya. Jadi segala sesuatu yang bersifat efisiensi maupun efektif adalah UUD ya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mengurangi ya pembiayaan, baik dari pembiayaan material maupun orang ya, maupun tadi ada pengurangan ya di Pak Singgi itu ada pengurangan jumlah dari kompresor tadi ya Pak ya, gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa kenapa kok penting sih gitu ya. Tadi sudah ada contohnya. Nah, rapid growth industry. Jadi tentu industri itu akan bisa melaju dengan lebih bagus. Kenapa? Ya karena kebutuhan atau cost-nya lebih sedikit. Kemudian, nah reducing unemployment. Nah ini juga agak hati-hati juga ya Pak ya. Jadi artinya nanti pekerjanya berkurang ya, di sisi lain itu adalah efisien. Kayak tadi dari 6 menjadi 3 ya Pak ya, nanti akan menjadi 1. Kompresornya, mesinnya ya, bukan orangnya ya, alhamdulillah. Nah, kalau lebih efisien, tentu kompresor berkurang. Bisa jadi maka employment-nya juga berkurang juga. Pekerjanya berkurang, operatornya berkurang. Nah, jadi akan mengurangi biaya pekerja ya. Sehingga tentu dia akan menunjang yang pertama tadi, rapid growth industry. Kemudian growth national income, nah ini memang secara nasional ya. Tentu kalau pabrik itu berkembang dengan pesat, dengan baik, maka pendapatan dari negara juga akan naik dan seterusnya. Dan di sini tentunya kalau kita lihat bahwa akan kembali ke masyarakat, akan kembali ke orang. Bagaimana industri yang baik bisa mensejahterakan masyarakat, ya. Jadi nanti akan social development-nya juga akan naik. Jadi daerah yang mempunyai industri, daerah industri itu mempunyai
dia lebih maju ya dibandingkan dengan daerah yang tidak punya industri. Nah ini ada, terus kemudian gimana caranya ya agar kita bisa mencapai dari industrial efisiensi. Yang pertama kita identifikasi dulu ya, kita mau yang akan kita lakukan ini apa sih? Ya, tujuannya itu apa? Kemudian kita deskripsikan secara jelas. Setelah kita punya tujuan, kita deskripsikan secara jelas how to-nya. Ya. Nah, itu tadi bisa dilakukan dengan explaining ya, dengan pelatihan yang melibatkan semua orang ya. Kemudian kita sampaikan kenapa kita perlu melakukan itu. Ya. Kemudian kita jangan lupa, kita harus dokumentasikan ya. Jadi setiap apa yang dilakukan, perubahan-perubahan itu didokumentasikan. Kemudian kita sampaikan, kita jelaskan strateginya, kemudian specific goals-nya dari yang besar, kemudian kita turunkan ke goal yang lebih kecil, ya lebih spesifik. Kemudian kita buat satu workflow ya, kita designing workflow-nya yang akan menjadikan panduan ya bagi semua orang. Nah, jangan lupa yang 8, creating communication plan. Ya, kalau tidak ada komunikasi yang baik, maka apa yang menjadi keinginan dari owner atau manajernya itu enggak akan tercapai. Betul enggak? Ya. Ya, jadi elemen penting untuk efisiensi industri itu adalah employment, moral ya, tadi sampaikan people and people again, kemudian communication sama decision making. Ya. Nah, ini model industrial efisiensi, ada kita definisikan tadi goals ya, kemudian harus kreatif. Kita berikan apresiasi ya bagi yang sudah memberikan kreativitasnya, kemudian disupervisi, jangan sampai melakukan sendiri ya tanpa ada supervisi, tanpa ada arahan. Kemudian kita membuat environment, lingkungan yang baik, yang kondusif. Dan ada training ya, juga tentu transparansi dan nah ini ya, length of working hour. Jangan sampai Anda karena mencari efisiensi bekerjanya 24 jam sehari. Kalau 24 jam sebulan terlalu dikit ya. Nah, kenapa kok orang tidak efisien? Ya. Nah, ini yang kami coba ya di dalam universitas untuk mengurangi hal-hal ini ya. Jadi ini ada alasan-alasannya ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah harus kita kayak ini ya, kayak sapi gitu ya, kita kecut-lecut atau kita marah-marahin, apakah seperti itu? Nah, ini adalah guideline ya, ada 14 ya yang bisa kita lakukan untuk memberikan arahan dan juga motivasi pada para pekerja. Nah, secara ini ya, improving efisiensi adalah proses ya dalam banyak faktor, tapi kita akan worth it pada waktunya, istilahnya gitu. Mungkin indah pada waktunya, karena mungkin tidak langsung ya Pak ya. Efisiensi itu tidak langsung, tidak sekarang planning besok langsung didapatkan, tidak. Itu perlu effort, perlu ini. Ya, termasuk adalah energi efisiensi yang sangat menjadi momok ya di industri. Nah ini ke revolusi industri, bagaimana kita mengadaptasi tantangan itu. Dan tentunya yang harus kita lakukan juga di dunia industri ada efisiensi juga. Jadi kita apa yang kita lakukan penguatan akademik, non akademik maupun pembentukan karakter. Ya, ini dari profil kami. Beberapa mata kuliah yang akan kami sampaikan ya di prodi kami itu membahas juga tentang efisiensi. Kita masukkan ke beberapa mata kuliah. Nah ini contoh ya, ada mata kuliah pengendalian proses di reaktor, mungkin Pak Singgi masih ingat teknik kimia. Kemudian ada utilitas ya, ini teman-teman sudah sangat mungkin deket ya. Nah ini mungkin sedikit setengah menit aja. Nah ini tentang salah satu penelitian ya, kami kerja praktek ada beberapa juga mengevaluasi ya di heat exchanger maupun yang lainnya. Kemudian untuk evaluasi heat, ini adalah penelitian saya S3 tapi juga dilakukan di partner kami, mahasiswa mesin juga melakukan ini. Jadi kita menggunakan nanofluida, ada juga nanolubrikan, izin Pak Brahma. Jadi sudah mengembangkan juga nanolubrikan dan nanofluida. Bagaimana kita mendisperse nanopartikel ke dalam base fluid untuk kita perbaiki ya karakteristik dari nanofluida bisa untuk HE maupun lubrikan.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Bu Alfi, terima kasih banyak. Siang-siang gini tadinya kita udah mulai ngantuk ya, tapi dikasih nanofluida saya langsung jadi mikir lagi gitu ya. Takutnya nanti pas teman-teman yang di depan ini udah mau ngantuk ditanya sama Bu Alfi bingung tentang nanofluida. Tapi kesimpulannya dari Bu Alfi berarti apapun itu kita harus berusaha mendapatkan output yang lebih banyak dengan resource yang lebih sedikit. Karena tantangan industri saat ini memang sangat berat ya. Semua bersaing untuk mendapatkan goal tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan 3 penanya saja. Silahkan angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, pas, sip. Nah, silahkan dari Bapak yang depan dulu. Dia Bapak siapa? Perkenalan dulu. Nama saya Kusmadi, Pak. Kusmadi, oke, silahkan. Saya ada pertanyaan yang reduce untuk kompresor dari 6 ke 3 ya. Itu kalkulasinya seperti apa Pak ya? Apakah boleh berdiri Pak? Ya, itu kalkulasinya seperti apa Pak? Apakah itu kilowatt hours atau penggunaan listriknya atau gimana ya? Kalkulasi detailnya seperti itu Pak. Yang kedua, apakah hanya di kompresor saja dan industri apa yang bisa mengurangkan kompresor dari 6 ke 3 itu sampai 200 juta? Itu industrinya apa Pak? Dan apakah ada pengurangan yang lain selain di industri seperti ini? Terima kasih. Oke. Untuk Pak Singgih berarti ya? Ada satu lagi untuk Pak Brahma. Oke, silakan. Pak Brahma kan tadi kan ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel itu dia itu on-site ya Pak ya? On-site. Nah apakah pengambilan sampel itu dilakukan pengecekan oil juga Pak? Dan apakah ada cost-nya? Dan apakah pengecekan bisa on-site juga di tempat itu juga atau harus dibawa ke lab Pertamina? Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti pertanyaan pertama dan kedua silakan langsung dijawab oleh Pak Singgi. Silakan. Iya, oke. Terima kasih Pak siapa Pak? Kusmadi. Iya. Iya, jadi itu terjadi ketika kita melakukan Kaizen event. Ya, Kaizen event, kemudian di sana tim engineering melakukan Gemba. Ya, Gemba ke lapangan gitu ya. Nah, air kompresor ya, itu kan digunakan untuk pendinginan ruangan gitu ya. Nah, kemudian mereka melakukan analisis, oke, kebutuhan ruangan misalnya sekian meter persegi untuk mencapai temperatur sekian derajat Celcius gitu. Maka saat ini mereka menggunakan misalnya itu adalah 6. Kemudian mereka melihat losis mana nih yang membuat kompresor ini harus run semua, tapi sebenarnya dia ada kebocoran-kebocoran gitu. Nah setelah dilakukan identifikasi, oke, berarti ada misalnya ada ruangan terbuka. Nah ruangan-ruangan terbuka ini akhirnya dilakukan penutupan. Kemudian ada lagi piping yang memang tidak diberikan insulator. Kemudian mereka lakukan pemberian insulator. Sehingga optimalisasi penggunaan kompresor itu lebih optimal. Nah ketika itu mereka lakukan, kemudian juga mereka sampai juga memperhatikan flow daripada water. Ya. Jadi flow water misalnya, kalau misalnya ketika itu flow waternya adalah 5.000, ya kemudian diturunin menjadi 3.000 liter dengan menurunkan capacity waternya, maka proses pendinginannya akan lebih cepat, gitu ya. Tapi memang akan ada impact ketika terjadi kebocoran tangki, maka airnya akan cepat habis. Nah itu mungkin the next step apa yang harus dilakukan. Nah setelah dilakukan itu semua, mereka menurunkan kapasitas water sehingga proses pendinginannya bisa lebih cepat. Kemudian mereka menghilangkan losis-losis yang terjadi sehingga kebocoran-kebocoran itu semuanya sudah tertutup. Maka based on kalkulasi, ya mereka kalkulasi misalnya motor ini berapa kilowatt gitu ya. Kemudian kebutuhannya sekian. Akhirnya dalam 4 hari itu juga dilakukan uji coba langsung.
Mereka langsung menurunkan flow meternya, mereka langsung memberikan isolator terhadap pipingnya. Kemudian setelah itu mereka langsung melakukan pengecekan temperatur, kebutuhan temperaturnya. Nah, dari situ akhirnya ternyata kita hanya memerlukan 4 kompresor nih saat ini, nggak perlu sampai running 2 kompresor. Nah 2 kompresor ini itu yang akan dikalkulasi, oke kita jalan 24 jam, kompresornya kapasitasnya berapa kilowatt, kemudian harga per kilowatt listrik itu berapa, itu semuanya dihitung sehingga didapatkan berarti kita bisa saving sekian gitu. Nah next stepnya itu akan 1 kompresor lagi dikurangin, tapi mereka butuh investasi untuk beberapa partisi ruangan sehingga ya kalau misalnya AC, kalau kita misalnya pasang AC kemudian ada pintu terbuka, maka AC itu akan bekerja lebih keras dan lebih banyak. Nah pintu-pintu yang membuat losses itu mereka propose untuk ditutup. Dan secara teori kalkulasi nanti akan ada additional tambah, ternyata kita hanya butuh 3 kompresor gitu. Nah itu Pak, jadi hal-hal seperti ini nih yang sebenarnya yang kita coba bangun di perusahaan sehingga teman-teman memang selain mereka paham secara knowledge, mereka juga paham bahwa seperti tadi Ibu bilang, Ibu dosen kita ya, UUD ya Bu. Dalam bisnis itu ujung-ujungnya adalah duit. Bagaimana kita bisa memberikan lebih saving sehingga profitability bisa terjadi, sehingga sustainability bisnis itu bisa terjaga bahkan berkembang. Seperti itu Pak jawaban saya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Mungkin pertanyaan ke-1 tadi tambahannya dari industri makanan ya Pak Singgih, ini dari industri makanan PT URC Indonesia. Jadi memang prosesnya membutuhkan alat tersebut lalu kita kurangi. Seperti itu ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak Brahma silahkan lanjut pertanyaan ketiga. Ya, baik. Jadi Pak, yang dimaksud dengan oil sampling itu tentunya setelah sampel itu diambil tentunya diujikan Pak ya. Artinya kalau yang di-assess dalam program ILM itu adalah bagaimana mekanisme pengambilan sampelnya. Jadi mekanisme pengambilan sampel itu meliputi katakanlah sebuah peralatan gitu. Katakanlah di perusahaan itu dia ada turbin, maka diambil sampel itu berapa bulan sekali, misalkan seperti itu. Kemudian dari lokasi mana kita mengambilnya. Kemudian ambil contoh kalau dalam sebuah tangki, maka pengambilan sampel yang betul itu adalah di area kurang lebih tengah gitu ya. Sekitar 40-60% dari level keseluruhan. Artinya tidak terlalu bawah juga tidak terlalu atas. Yang dises adalah seperti itu. Tapi setelah sampel itu diambil tentunya sampel itu kemudian diujikan gitu ya. Nah pengujiannya sendiri mostly memang diujikan di lab. Di lab, dalam hal ini Pertamina Lubrikan juga memiliki lab independen, lab pengujian pelumas itu bernama Oil Clinic di Pelumpang Pak, di Pelumpang. Tetapi ada juga beberapa pengujian yang bisa dilakukan secara on-site. Tetapi pengujian secara on-site dengan pengujian di lab itu jenis dan tujuan pengujiannya berbeda. Biasanya kalau yang dilakukan di on-site itu fungsi utamanya adalah untuk early detection system gitu ya, early detection. Jadi customer itu mendapatkan deteksi dini. Tetapi apabila dibutuhkan akurasi atau pengujian yang tepat itu harus di lab. Dalam bahasa sederhana begini. Let's say case-nya adalah pelumas ini terkontaminasi oleh air gitu ya. Kalau pengujian di onsite dia itu hanya bisa menunjukkan apakah pelumas ini terkontaminasi oleh air atau tidak. Tetapi untuk melihat berapa jumlah katakanlah airnya, apakah dia itu 100 part per million, 200 part per million atau bahkan 2000 part per million itu memang harus pengujian di lab gitu Pak. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan apakah fasilitas ini dapat diberikan secara free atau berbayar?
Saat ini fokus dari lab kami ini adalah service, artinya ini diberikan secara free, tetapi untuk mendapatkan free-nya ini ya free bukan berarti tidak ada biaya yang dikeluarkan ya Pak ya. Free itu artinya biayanya itu ditanggung oleh fungsi sales marketingnya PT Pertamina Lubrikan. Jadi biasanya korelasinya dengan apakah itu sebagai servis yang melengkapi dengan pembelian atau kontrak ini dan lain-lain, atau memang sedang dilakukan katakanlah promo atau ini dan lain-lain gitu. Ada juga yang berbayar Pak, jadi beberapa customer yang mereka awalnya merasakan atau mereka memanfaatkan yang free, tetapi setelah mereka mendapatkan manfaat atau benefit, mereka kemudian mengextend itu menjadi berbayar. Sebagai contoh, Indonesia Power Suralaya. Indonesia Power Suralaya itu, iya ya betul, Indonesia Power Suralaya. Untuk produk atau untuk equipment yang menggunakan produk Pertamina itu mereka free gitu ya. Tetapi ya kita tidak menutup mata bahwa mungkin kan tidak semua equipment itu menggunakan pelumasnya Pertamina Lubricants gitu ya. Ada yang menggunakan pelumas lain gitu. Tetapi karena mereka sudah merasakan benefitnya oil analysis atau oil monitoring ini, maka mereka bersedia untuk melakukan pengujian untuk equipment yang notabene tidak menggunakan produk pelumas Pertamina, tetapi mereka membayar gitu Pak, membayar ini berkontrak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya Pak Kusmadi. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Brahma dan Pak Singgi. Cukup Pak? Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya pertanyaan kedua tadi, silakan. Satu pertanyaan saja ya, Mas. Silakan. Oke, selamat siang. Siang. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Faris Fadli. Jadi saya ada pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada Ibu Alfika ya Bu. Sebagai kebetulan Ibu ini juga kan dari latar belakang akademisi Bu. Nah jadi pertanyaan saya begini Bu. Saya juga kebetulan baru lulus kuliah kurang lebih 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi saya angkatan COVID juga Bu. Nah jadi saya COVID itu ada saya semester 6 kurang lebih gitu kan. Nah saya juga melihat itu dampaknya luar biasa ya terhadap kami gitu kan generasi generasi Z mungkin ya. Kemudian saya juga melihat dampaknya itu dalam lingkungan kerja gitu kan. Apalagi melihat adik-adik kelas saya yang itu masa COVID-nya lebih lama gitu kan. Yang awal kuliah sudah COVID gitu kan. Tadi mungkin kita berbicara ya tentang masalah efisiensi, efektivitas, di mana itu kan substansial gitu ya, masalah yang konsep sistematis gitu kan, bagaimana kita mewujudkan sebuah sistem industri yang maju gitu. Tapi di sisi lain faktor people itu juga kan sangatlah penting dalam menunjang itu, apalagi dari sisi yang namanya mentalitas gitu kan. Dan saya juga merasakan bagaimana banyak orang yang IPK-nya tinggi, bagaimana ada lulusan kampus terbaik gitu kan. Yang tapi ternyata nggak bisa masuk dinamika industri itu nggak bisa gitu kan. Okay. Nah dari situ bagaimana menurut pandangan Ibu Alfika dalam menyelesaikan problematika ini? Karena dulu ada yang menyatakan bahwa orang-orang zaman sekarang tuh mungkin lebih pinter tapi lebih lemah secara mental. Kebalikan sama orang yang generasi sebelumnya. Mungkin secara akses ilmu nggak sebaik sekarang tapi secara mental lebih bagus. Seperti itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin sambil di keep dulu jawabannya Bu ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Silakan singkat, jelas, padat saja ya Pak. Karena kita sudah masuk penghujung acara. Silakan, nanti biar langsung dijawab sekalian. Ya. Selamat sore. Nama saya Jaka Maulana Pak. Saya mau bertanya dengan Pak Brahma dari Pertamina. Sedikit aja Pak pertanyaannya. Yang pertama Pak, tadi saya tertarik untuk oli untuk gearbox Pak ya. Itu bagaimana sih Pak? Ada nggak tip atau trik dalam pemilihan oli tersebut Pak? Agar kita efektivitas dan kita dapat cost saving juga Pak gitu dalam pemilihannya. Kemudian adakah oli yang food grade Pak dari Pertamina? Gitu. Terus after sales service-nya apa aja sih Pak dari Pertamina? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya, singkat, jelas, padat. Oke, pertanyaan kedua tadi saya langsung dijawab Bu Alfi. Baik, ya terima kasih.
pandangannya. Mas Faiz ya. Ya, Mas Faiz, memang menjadi dilema ya di dunia akademis bahwa COVID kemarin sangat-sangat berdampak ya. Enggak cuma di perguruan tinggi baik maupun sekolah dari SD ya maupun universitas, apalagi universitas. Kenapa? Karena kami juga mengalami satu kendala terlebih adalah dari sisi praktikum ya, itu akan kesulitan. Tapi kemudian apa tadi yang menjawab tadi ya? Itu adalah saya rasa hampir semua ya, semua universitas atau kita di dunia akademisi itu akan mengalami itu. Tapi kemudian kita harus berdamai dengan itu ya kemarin. Sehingga apa yang kemudian kami coba lakukan adalah yang pertama memang kita memperbaiki sistem. Nah, jadi sistem yang mungkin selama ini kuliah itu adalah tatap muka, kita masuk ke online, full online, ya kan? Ya. Nah, di dalam sistem itu kita ada LMS ya, Learning Management System, di mana di dalam LMS itu kita waktu namanya e-learning ya. Kita mempunyai satu kebijakan yang memang wajib dilakukan baik itu dosen maupun mahasiswa. Dari sisi disiplin yang pertama. Jadi dosen juga harus disiplin. Jadi ada peraturan harus dosen itu tidak hanya mengunggah materi saja, tetapi harus ada yang lain. Mahasiswa juga ketika hadir misalnya kita waktu itu agak sulit Zoom hanya sebentar-sebentar, itu ada aturan bahwa ya mahasiswa itu tidak boleh telat masuk ya walaupun itu ini. Dan open dan lain sebagainya, open kamera dan sebagainya. Nah, itu yang coba kita lakukan ya. Yang pertama adalah dari sisi disiplin ya, baik itu dari sisi dia masuk kuliah maupun dari penyelesaian tugas ya. Itu yang penting. Kenapa? Karena disiplin itu adalah kaitannya dengan waktu. Kita tadi berbicara dengan waktu ya, dengan efisiensi. Oke. Ya, jadi pada dasarnya ketika kita menghormati waktu, ya melakukan bahwa waktu itu adalah sangat penting, maka itu menjadi salah satu modal. Kemudian yang berikutnya adalah attitude. Gimana attitude itu tetap kita kedepankan ya ketika perkuliahan online kemarin. Ya, kenapa? Karena attitude itu satu hal yang mendasar ya. Ketika salah satu dosen kami itu juga ada yang HRD ya. Jadi bagaimana melihat bukan dari IP-nya dulu. Tapi IP kan itu saringan pertama, tetapi kemudian ketika wawancara maka yang dilihat ada attitude-nya. Nah, dalam perkuliahan online itu kita juga sangat menekankan attitude, bagaimana mahasiswa itu harus kita jaga attitude-nya. Jadi mohon maaf, kadangkala itu sambil rebahan gitu ya. Bahkan ada yang betul-betul ini terjadi ya, kuliah itu sambil tiduran. Kelihatan open cam tapi tiduran. Betul tuh kelihatan ya. Nah, itu yang kemudian kita menjadikan ini ya attitude-nya. Walaupun kita tidak, dan mereka mohon maaf bukan nggak pakai baju ya, tapi nggak pakai baju yang proper, itu juga kita ingatkan. Jadi hal-hal yang mungkin mohon maaf sepele gitu ya, tetapi kalau itu tidak kita bangun attitude-nya, kita nggak berikan awareness kepada mereka bahwa itu nanti akan berdampak ketika mereka di dunia industri. Nah, yang berikutnya ketiga itu adalah dari sisi akademiknya. Jadi bagaimana mereka tidak hanya mohon maaf ya kopas gitu ya. Tidak hanya kopas materi, karena dengan kemarin kita di rumah itu kan akhirnya buku nggak dapat gitu ya, hanya banyak online dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana mereka tetap punya literasi yang baik ya, tidak hanya sekedar kopas tetapi mereka harus paham, minimal itu adalah paham ya. Karena mohon maaf terus terang kami pernah skripsi ya, tapi minta diulang. Kenapa? Karena itu kopas punya orang, gitu. Jadi ketahuan kalau itu kopas punya orang. Bahkan ada juga penelitian nggak jadi sidang karena kita tahu bahwa di tempat yang dia sebutkan penelitian di pabrik itu nggak boleh penelitian dari luar. Jadi itu yang tiga hal itu yang mungkin kita coba terapkan ya, walaupun mungkin itu sangat mendasar. Tetapi ya karena kita berbicara dengan manusia ya, tidak bisa sekali ngomong besok langsung udah berhasil ya, kita aware terus ya, kita awareness terus bagaimana memberikan mereka awareness itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Buya, sangat detail. Intinya adalah mental tetap harus dibentuk baik itu online ataupun offline ya, untuk semua generasi agar kita bisa bertahan di industri ya. Seperti itu Mas Faris ya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Pak Brahma, silakan. Ya, saya kan jawab cepat aja ya Pak ya. Oli food grade Pertamina lubrikan ada, namanya Pertamina FGGO.
gitu ya. Mungkin nanti selepas ini kita bisa diskusi Pak. Kemudian tips and trick untuk pemilihan pelumas gearbox. Baik untuk pelumas gearbox atau pelumas lainnya, ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu yang kita sebut sebagai standar kekentalan, dua adalah standar mutu atau performa. Standar kekentalan kalau untuk pelumas gearbox itu ditentukan dalam sebuah standar yang bernama ISO VG, International Standard Organization Viscosity Gravity. Umumnya gearbox di Indonesia itu berkisar di ISO VG 150, 220, 320, 460. Yang angka itu bisa kita lihat di manual book atau kalau karena satu dan lain hal manual booknya tidak ada, maka Pertamina juga bisa membantu untuk mengkalkulasi berapa kekentalan yang tepat. Kemudian yang kedua adalah standar performa. Kalau untuk pelumas gearbox ada beberapa standar performa, ada AGMA, American Gear Manufacturer Association, Flender kalau gearbox Anda Flender, atau NSF H1 kalau memang itu untuk food grade ya. Jadi kurang lebih singkatnya seperti itu Pak. Mohon maaf mungkin kalau pengen lebih detail mungkin nanti setelah acara ini kita bahas gitu. Siap, ya, terima kasih untuk Pak Brahma atas jawabannya, jadi bisa langsung diskusi ya untuk implementasi di lapangannya. Oke, dari saya terima kasih banyak untuk Bu Alfi, Pak Singgi dan Pak Brahma, jadi saya bisa simpulkan bahwa di dalam teorinya kan ada 4M ya, man, material, mesin, metode. Secara implementasinya pun itu tetap kita bawa ke industri. Karena dari lubrikannya sendiri ternyata bukan hanya lubrikannya, metodenya juga harus kita perbaiki. Dari sisi cost structure juga ternyata motivasi orang untuk melakukan perubahan, aware terhadap continuous improvement juga sangat penting ya. Maka dari itu semoga seminar ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari saya terima kasih banyak ya sekali lagi untuk para narasumber dan teman-teman semua. Selanjutnya saya kembalikan ke MC, silahkan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk 3 speakers kita dan moderator kita hari ini. Terima kasih Bapak Rizky sudah meluangkan waktunya ya menjadi moderator hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Brahmana, Bapak Singgi dan juga Ibu Alfika yang telah memberikan presentasi yang sangat informatif dan bermanfaat. Selanjutnya kami akan memberikan memento sebagai penanda dan tentunya kenang-kenangan dan ucapan terima kasih telah menjadi speakers kita pada hari ini. Kita akan berfoto bersama dulu untuk menutup sesi seminar hari ini. Kami undang tim media dan publikasi untuk mengabadikan momen hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Yes. Terima kasih untuk sesinya yang luar biasa informatif. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat duduk. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan mungkin boleh nanti diskusi di luar forum ya Ibu ya. Seperti itu. Luar biasa. Oke, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pertamina Lubricants, Indonesia Universal Robina Corporation dan juga Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah mendukung acara hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum menutup agenda hari ini kami juga ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk tetap dapat hadir dalam seminar sore ini dengan topik Predictive Maintenance Impacts for Energy Savings yang akan dibawakan oleh PT Kawan Lama Solution dan PT Yaskawa Electric Indonesia pada jam 3 sore mendatang di main stage area. Kalau begitu saya Fulvia Siregar, kita akan bertemu lagi setelah ini. See you soon.